Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farha. Saya dari kelas SD 19A1. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Apa itu perencanaan pembelajaran? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan adalah proses, perbuatan, dan cara merencanakan. Sementara pembelajaran adalah proses atau cara yang menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang direncanakan dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar atau pembelajaran untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pendidikan guna pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada fungsi perencanaan pembelajaran. Yang ke-1 yaitu fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada, sehingga akan meningkatkan dan memperbaiki program. Yang kedua yaitu fungsi inovatif. Suatu inovasi pasti akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut akan dapat dipahami jika kita memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis dan direncanakan serta diprogramkan secara utuh. Yang ketiga yaitu fungsi selektif. Melalui proses perencanaan akan diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu fungsi komunikatif. Dokumen perencanaan harus dapat mengkomunikasikan kepada setiap orang mengenai tujuan dan hasil yang hendak dicapai serta strategi yang dilakukan. Yang kelima yaitu fungsi prediktif. Perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi dan menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Yang keenam yaitu fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Yang ketujuh yaitu fungsi pencapaian tujuan. Melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Yang kedelapan yaitu fungsi kontrol dan evaluatif. Melalui perencanaan akan ditentukan sejauh mana materi pelajaran yang telah diserap dan dipahami oleh siswa, sehingga akan memberikan evaluasi kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan organisasi instruksional. Yang dimaksud dengan organisasi instruksional adalah perencanaan pembelajaran mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran. Komponen organisasi instruksional yang dimaksud adalah 1. Tujuan pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. 3. Metode pembelajaran. 4. Langkah-langkah interaksi pembelajaran. 5. Sumber belajar yang digunakan. Dan yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran. Lalu ada manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya.
Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. 3. Sebagai pedoman pembelajaran bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat yaitu sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pembelajaran, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan dalam suatu pembelajaran. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.